Halo teman-teman, selamat datang di channel Langkah Terakhir. Di channel ini kita akan membahas alur cerita dan langsung saja kita masuk ke ceritanya. Jauh di dalam aula sunyi, berdiri sebuah gunung raksasa yang tampak begitu tandus. Seluruh permukaannya berwarna kuning kusam, tanpa satupun tumbuhan hijau yang tumbuh di atasnya. Dari kejauhan, gunung itu menyerupai tanah mati yang dipenuhi aura kesunyian mendalam, seolah-olah kehidupan telah lama meninggalkannya. Di langit tepat di atas puncak gunung tersebut, mengalir sebuah sungai pil yang sangat besar. Biasanya, sungai itu mengalir tanpa henti, namun kali ini terjadi fenomena yang tidak biasa. Arusnya melambat, sementara nirvana ki yang sangat luas dan pekat justru mengalir turun dari dalamnya, seakan-akan terdapat lubang besar yang menyedot isinya. Aliran nirvana ki itu turun deras seperti banjir, mengguyur puncak gunung yang tandus. Seiring dengan itu, gunung mulai bergetar. Batu-batu kecil berjatuhan, dan retakan-retakan besar perlahan menyebar di seluruh permukaannya. Perubahan besar ini segera menarik perhatian banyak orang. Dari segala arah, sosok-sosok melesat di udara. Dalam waktu singkat, langit, pepohonan, dan pegunungan di sekitar dipenuhi oleh lautan manusia. Tempat yang sebelumnya sunyi kini berubah menjadi sangat ramai. Suara percakapan dan kegaduhan bergema hingga mengguncang udara, bahkan awan di langit pun tercerai-berai. Bukan hanya murid aula sunyi yang datang. Murid dari 3 aula lainnya juga berdatangan tanpa terkecuali. Semua orang tahu bahwa apa yang akan terjadi selanjutnya bisa mengubah keseimbangan kekuatan di antara 4 aula. Dibandingkan dengan kompetisi aula, momen di mana keempat aula berkumpul seperti ini sangat jarang terjadi. Bahkan ketika aula langit mempelajari kitab suci Kaisar Langit, tidak pernah terjadi keributan sebesar ini. Hal itu cukup menunjukkan betapa tingginya penghormatan para murid terhadap kitab suci penghancuran besar. Tak lama kemudian, beberapa sosok penting muncul di langit. Di barisan terdepan tampak Chen Zhen dan Wu Dao. Di belakang mereka mengikuti 6 orang lainnya, semuanya berusia lanjut dengan aura kuat yang tidak kalah dari keduanya. 3 di antaranya adalah wakil kepala aula yang sudah dikenal, sementara 3 lainnya memiliki aura yang bahkan lebih dalam dan kuat, jelas mereka adalah kepala dari 3 aula lainnya. Pembukaan tablet sunyi hebat kali ini benar-benar menarik perhatian para petinggi. Di sisi lain, para murid aula sunyi berkumpul sambil mengamati. Bahkan kepala aula langit, bumi, dan banjir ikut datang, gumam Jiang Hao. Wajar saja, jawab Pang Tong tenang. Memahami kitab suci penghancuran besar adalah peristiwa besar bagi Sekte Dao. Fang Yun menatap gunung yang terus retak dengan semangat. Jika kali ini kita berhasil, aula sunyi bisa naik peringkat dalam kompetisi aula. Namun Pang Tong tetap diam. Ia tahu betapa sulitnya memahami kitab suci itu. Selama 100 tahun terakhir, tak satu pun yang berhasil. Tak lama kemudian, percakapan mereka beralih. Di mana Lindong? Tanya Fang Yun. Pang Tong menjawab, dia pergi menemui Master Sekte setengah bulan lalu. Tapi dengan sifatnya, tidak mungkin dia melewatkan kesempatan ini. Nama Lindong langsung memicu reaksi. Beberapa murid membicarakan bagaimana ia mengalahkan Yao Ling, seorang ahli kuat dari gerbang Yuan. Bagi mereka, kekuatan Lindong terasa tidak masuk akal. Tak lama kemudian, suasana kembali berubah saat sekelompok sosok lain tiba. Ying Xiao-Xiao dan Ying Huan-Huan muncul bersama para murid elit lainnya, termasuk King Ye dan Mu Li. Mereka adalah generasi paling menonjol di Sekte Dao saat ini. Tatapan semua orang langsung tertuju pada mereka. Ying Xiao-Xiao tampak dingin dan berwibawa, membuat banyak murid segan. Sebaliknya, Ying Huan-Huan dengan penampilannya yang cerah dan lincah justru menarik lebih banyak perhatian. Namun, mata Ying Huan-Huan menyapu kerumunan dengan sedikit kekecewaan. Lindong belum datang, gumamnya pelan. Ying Xiao-Xiao tidak menjawab, ia hanya memandang ke arah gunung yang retak. Perlahan, dari dalam gunung itu, sebuah tablet batu raksasa mulai muncul. Warnanya kuning keabu-abuan, dan aura kuno yang sunyi memancar darinya, membuat suasana menjadi berat dan hikmat. Tablet itu menjulang tinggi, seperti artefak dari zaman purba. Semua orang terdiam. Itulah tablet sunyi hebat. Di dalamnya tersembunyi kitab suci penghancuran besar, yang terkuat di antara 4 kitab suci misterius. Namun selama 100 tahun terakhir, belum ada seorang pun yang mampu memahaminya. Ying Xiao-Xiao menatap tablet itu dengan ekspresi rumit.
Dulu, ia pernah mencoba mempelajarinya dengan penuh keyakinan, namun akhirnya gagal. Di sampingnya, Ying Huan-Huan berbisik pelan. Menurut kakak, apakah ada yang berhasil kali ini? Ying Xiao-Xiao menjawab singkat. Jiang Hao dan yang lain hampir tidak punya peluang. Ia berhenti sejenak, lalu menambahkan. Kalau Lindong, mungkin dia punya kesempatan. Ying Huan-Huan terdiam. Wajahnya sedikit memerah. Kalau dia benar-benar berhasil, bukankah aku harus menuruti semua perkataannya? Ying Xiao-Xiao hanya menggelengkan kepala, setengah tak berdaya. Sementara itu, gunung akhirnya berhenti bergetar sepenuhnya. Tablet raksasa itu kini berdiri utuh di puncaknya, menjulang tinggi hingga hampir menyentuh sungai Pil di langit. Di hadapannya, semua orang tampak sekecil semut. Dan di sanalah, takdir banyak orang akan segera ditentukan. Runtuhnya gunung itu akhirnya perlahan berhenti. Di puncaknya kini berdiri sebuah tablet batu raksasa setinggi ribuan kaki. Permukaannya berwarna kuning kusam, hasil endapan waktu yang telah berlangsung selama berabad-abad. Dari dalam tablet itu memancar riak energi kuno yang tak biasa, menyebarkan aura sunyi yang perlahan menyelimuti seluruh area. Aura itu begitu dalam hingga seolah-olah mengubah warna langit menjadi kekuningan. Banyak orang merasa seperti terseret kembali ke zaman purba, berdiri di tanah kuno yang telah lama terlupakan. Suasana yang semula ramai perlahan menjadi hening. Semua tatapan tertuju penuh hormat dan antusias pada tablet batu raksasa itu. Sudah lama, akhirnya terbuka lagi, gumam Wu Dao pelan, matanya memancarkan emosi yang sulit disembunyikan. Chen Zhen di sampingnya menghela napas ringan. Sejak Sekte Dao menemukan tablet ini dan mendirikan sekte di tempat ini, aula sunyi pun lahir karenanya. Sudah ribuan tahun berlalu, namun hanya segelintir orang yang berhasil memahami kitab suci sunyi besar. Seorang pria parubaya bertubuh kekar di samping mereka tertawa kecil. Ia mengenakan jubah hitam, auranya tajam seperti kilat tersembunyi yang mampu mendistorsi ruang di sekitarnya. Dialah Qilei, kepala aula langit. Kau bicara terlalu santai. Itu bukan seni bela diri biasa. Kalau murid manapun bisa mempelajarinya dengan mudah, Sekte Dao kita sudah lama melampaui gerbang Yuan. Chen Zhen hanya tersenyum mendengar itu. Ia lalu menatap langit dan berkata pelan. Waktunya sudah tiba. Wu Dao menyapu pandangan ke sekeliling, sedikit mengernyit. Lindong belum datang. Tenang saja, jawab Chen Zhen sambil tersenyum. Anak itu tidak mungkin melewatkan kesempatan seperti ini. Ia kemudian menoleh ke arah Jiang Hao dan 3 murid inti lainnya dari aula sunyi. Kalian bersiaplah. Ingat, jangan memaksakan diri. Kitab suci ini bergantung pada keberuntungan dan kesesuaian. Tidak bisa dipaksakan. Dimengerti. Keempatnya menjawab serempak. Wajah mereka dipenuhi semangat, meskipun terselip ketegangan yang sulit disembunyikan. Mereka segera melesat ke depan, mendarat di bebatuan hijau yang menonjol di hadapan tablet raksasa itu. Batu-batu tersebut halus seperti cermin. Saat duduk di atasnya dan menatap tablet menjulang itu, perasaan kecil dan tak berarti langsung muncul dalam hati mereka. Tekanan dari tablet itu begitu besar hingga bahkan murid sekuat mereka pun merasakan kegelisahan. Sementara itu, di sekeliling pegunungan, bisik-bisik mulai terdengar lagi. Banyak orang menyadari satu hal, seseorang belum muncul. Dia belum datang. Nama Lindong perlahan menjadi topik utama. Sejak bergabung dengan Sekte Dao, reputasinya melonjak dengan cepat. Ia melampaui rekor Zhou Tong di dasar Sungai Pil, mempelajari mata iblis sunyi yang bahkan gagal dikuasai Zhou Tong, dan menjadi tokoh utama dalam membawa kembali benih kuno Yuan abadi. Semua pencapaian itu membuatnya menjadi pusat perhatian. Banyak orang percaya, di antara generasi muda Sekte Dao, dialah yang memiliki peluang terbesar untuk memahami kitab suci penghancuran besar. Di sisi lain, Ying Xiao-Xiao memandang tablet itu dengan tenang. Pencapaiannya selama ini terlalu mulus, katanya pelan. Ying Huan-Huan menoleh, sedikit bingung. Ying Xiao-Xiao melanjutkan, dia orang yang ambisius. Sejak bergabung dengan aula sunyi, dia menjadikan Zhou Tong sebagai patokan. Dia tidak ingin hidup di bawah bayang-bayangnya, dia ingin melampauinya. Ia berhenti sejenak, lalu berkata lebih pelan. Namun Zhou Tong adalah sosok yang terlalu tinggi. Menjadikannya target, bukan pilihan yang bijak. Jika gagal, pukulan yang diterima bisa sangat besar. Ying Huan-Huan terdiam, lalu berkata, kakak khawatir dia tidak bisa bangkit jika gagal. Bukan tidak bisa bangkit, jawab Ying Xiao-Xiao.
Namun ini akan memengaruhi tekadnya. Ini bukan ujian kecil, ini titik penentuan. Ying Huan menunduk sejenak, lalu mengangkat wajahnya ke arah cahaya matahari. Aku tidak berpikir begitu, katanya pelan. Ying Xiao sedikit terkejut. Aku tidak tahu apa yang sudah dia lalui, lanjut Ying Huan, tapi aku belum pernah melihat dia takut. Bahkan saat menghadapi Yao Ling dan formasi iblis itu sendirian, tidak ada rasa takut di matanya. Ia berhenti, seolah mengingat sesuatu. Baginya, Zhou Tong bukan sosok untuk dikagumi, tapi seseorang yang harus dilampaui. Ying Xiao menatapnya sejenak, lalu tersenyum tipis. Sepertinya kamu sangat mempercayainya. Wajah Ying Huan langsung memerah. Aku hanya mengatakan fakta. Ying Xiao tidak membalas, hanya kembali menatap tablet. Kalau begitu, kita lihat saja nanti. Tekanan kali ini tidak kecil. Jika dia gagal, omongan orang akan sangat tajam. Tiba-tiba, matanya bergerak ke arah langit yang jauh. Dia sudah datang. Semua orang langsung menoleh. Di kejauhan, suara angin membelah udara. Sesosok tubuh melesat cepat dan segera muncul di langit di atas pegunungan. Itu dia, Lindong. Suasana kembali memanas. Berbagai suara berbisik menyebar, sebagian penuh harap, sebagian lagi penuh keraguan. Lindong berdiri di udara, sedikit terkejut melihat lautan manusia di bawahnya. Ia kemudian menatap Chen Zhen dan Wu Dao sambil berkata dengan hormat. Maaf, murid ini datang terlambat. Tidak masalah, jawab Chen Zhen sambil tersenyum. Namun saat matanya menyapu Lindong, ekspresinya sedikit berubah. Ia dan Wu Dao saling bertukar pandang, keduanya jelas merasakan peningkatan besar dalam kekuatan Lindong. Kalau begitu, pergilah, kata Wu Dao. Ingat, jangan memaksakan diri. Yang terpenting adalah dirimu sendiri. Lindong mengangguk. Ia menoleh ke arah tablet sunyi hebat, menarik napas dalam, dan menenangkan gejolak dalam hatinya. Sejak awal, inilah tujuannya. Tubuhnya bergerak, lalu perlahan mendarat di salah satu batu hijau di depan tablet. Begitu berdiri di sana, ia langsung merasakan desolate ki yang luas dan berat. Rasanya seperti kembali ke zaman kuno, berdiri di tanah yang telah ada sejak awal dunia. Saat ia tenggelam dalam perasaan itu, riak halus tiba-tiba muncul dari dalam tubuhnya. Pupil Lindong langsung menyusut. Riak itu sangat kecil, nyaris tak terasa, dan muncul begitu tiba-tiba. Namun karena berasal dari dalam tubuhnya sendiri, Lindong langsung menyadarinya. Pupil matanya menyusut tajam. Riak itu berasal dari jimat batu misterius. Bahkan lebih dari itu, riak tersebut terasa berbeda dari biasanya. Seolah-olah jimat itu sedang merespons sesuatu, sebuah reaksi yang belum pernah terjadi sejak benda itu berada dalam dirinya. Kenapa jimat batu misterius bereaksi terhadap tablet sunyi hebat? Lindong mengernyit, lalu mengangkat kepalanya menatap tablet batu raksasa di hadapannya. Permukaan tablet itu tampak kusam kekuningan, bekas kikisan waktu yang panjang. Permukaannya tidak rata, dipenuhi lubang kecil dan retakan halus yang menjalar seperti jejak serangga. Namun semua itu tidak mengurangi kesan megahnya sedikit pun. Tatapan Lindong menyapu perlahan, menelusuri setiap inci permukaan tablet. Beberapa saat kemudian, matanya berhenti. Di salah satu bagian, ia melihat sesuatu yang nyaris tak terlihat, titik-titik hitam kecil yang samar. Titik-titik itu begitu kecil hingga mudah diabaikan. Namun saat pandangannya jatuh ke sana, jimat batu misterius di dalam tubuhnya tiba-tiba bergetar, memancarkan gelombang demi gelombang fluktuasi. Kebingungan melintas di mata Lindong. Ia mengamati lebih saksama dan menyadari bahwa titik-titik hitam itu tidak hanya satu atau dua, melainkan cukup banyak. Namun karena ukuran tablet yang sangat besar dan bekas usia yang menumpuk, keberadaan mereka tampak tidak mencolok sama sekali. Jika bukan karena reaksi jimat itu, mungkin ia juga tidak akan memperhatikannya. Lindong ragu sejenak, lalu ia melangkah maju. Tangannya terangkat, dan ujung jarinya perlahan menyentuh salah satu titik hitam tersebut. Di sekitar mereka, Jiang Hao dan yang lain juga melakukan hal serupa, menyentuh tablet untuk mencoba memahami sesuatu. Karena itu, tidak ada yang merasa aneh dengan tindakan Lindong. Namun saat jarinya menyentuh titik hitam itu, wajah Lindong langsung berubah. Dari titik itu, sebuah fluktuasi dingin merambat masuk ke tubuhnya. Dingin, namun bukan sekadar dingin. Fluktuasi itu tidak memiliki sedikit pun tanda kehidupan.
Sebaliknya, ia membawa aura jahat yang dalam, seolah mampu menghapus seluruh makhluk hidup dari dunia. Lindong segera menarik tangannya. Wajahnya memucat saat menatap titik hitam itu. Perasaan itu terlalu asing. Memang, ia tahu bahwa pada tahap tertentu, praktisi bisa menghasilkan ki kematian yang sangat merusak. Namun energi ini berbeda. Ini bukan sekadar kehancuran, ini adalah sesuatu yang lebih dalam, lebih gelap dan lebih menakutkan. Dan yang terpenting, dot ini bukan pertama kalinya ia merasakannya. Ingatan Lindong melayang ke masa lalu, ke reruntuhan sekte kuno. Di sana, pemilik sebelumnya dari simbol leluhur melahap telah binasa oleh sesuatu yang gelap dan tak diketahui. Fluktuasi yang ia rasakan saat itu, sama persis seperti sekarang. Apa sebenarnya benda ini, gumamnya pelan. Jika sesuatu itu mampu menghancurkan sekte kuno dan bahkan sosok sekuat pemilik simbol leluhur, maka asal-usulnya jelas bukan sesuatu yang biasa. Sementara Lindong masih tenggelam dalam pikirannya, Jiang Hao dan yang lain sudah duduk bersiap di atas batu hijau. Lindong, suara Wu Dao memanggilnya, membuyarkan lamunannya. Lindong menarik napas dalam, melirik sekali lagi ke arah titik-titik hitam itu, lalu mundur dan duduk di batu hijau. Melihat mereka berlima telah siap, Wu Dao mengangguk pelan. Dengan lambaian tangannya, kekuatan sunyi yang luas mengalir keluar dari tubuhnya, berubah menjadi seberkas cahaya yang langsung menembus tablet sunyi hebat. Tablet itu bergetar halus. Cahaya kuning gelap mulai memancar darinya, lalu menyelimuti Lindong dan 4 lainnya. Dalam sekejap, tubuh Lindong diselimuti cahaya itu. Ia merasakan kekuatan tarik yang tak tertahankan, dan kesadarannya mulai kabur. Dunia di hadapannya berubah menjadi gelap. Di luar, tak terhitung banyaknya tatapan tertuju pada 5 sosok yang terbungkus cahaya. Proses pemahaman telah dimulai. Apa sebenarnya yang akan mereka alami di dalam sana? Tanya Ying Huan, matanya penuh rasa ingin tahu. Semua orang memandang Ying Xiao. Ia terdiam sejenak sebelum menjawab pelan. Tablet sunyi hebat, sangat kuat. Ya, aku tahu, sahut Ying Huan. Bahkan para tetua tidak bisa mengendalikannya. Ying Xiao mengangguk. Ketika seseorang mencoba memahaminya, kesadarannya akan ditarik ke dalam ruang di dalam tablet. Di sana, hanya ada tanah luas yang sunyi. Tidak ada akhir, tidak ada kehidupan. Hanya kehancuran. Apakah itu semacam ujian? Tanya King Ye. Ying Xiao hanya meliriknya. Jawaban itu sudah cukup jelas. Aku hanya duduk diam waktu itu, lanjutnya. Menunggu, mencoba memahami. Mu Li mengangguk. Pendekatan yang tepat, menenangkan diri lebih baik daripada tersesat tanpa arah. Tapi aku tetap gagal, kata Ying Xiao pelan. Mungkin aku tidak memahami esensi sejati dari kehancuran. Semua orang terdiam. Tatapan mereka kembali tertuju pada 5 sosok di depan tablet. Apakah kali ini, akan ada yang berhasil? Ketika kesadaran Lindong pulih, ia sudah berada di dunia lain. Langit di atasnya berwarna abu-abu kehitaman, tanpa batas dan tanpa cahaya. Seolah-olah dunia ini belum sepenuhnya terbentuk. Di bawahnya terbentang tanah luas yang sunyi. Tanah itu tandus, retak-retak, tanpa kehidupan. Hanya warna kuning gelap yang membentang sejauh mata memandang. Lindong berdiri sendirian di tengah kehampaan itu. Ia menatap sekeliling, lalu menghela napas panjang. Tempat macam apa ini? Ia segera memahami. Inilah ujian tablet sunyi hebat. Ia melihat ke kejauhan. Namun sejauh apapun ia memandang, yang terlihat tetap sama, tanah sunyi tanpa akhir. Di tempat ini, dirinya terasa begitu kecil. Seolah-olah ia bisa terkubur di sini selamanya tanpa meninggalkan jejak. Lindong menarik napas dalam. Sorot matanya perlahan mengeras. Kalau begitu, mari kita lihat sampai sejauh mana tempat ini. Ia melangkah maju. Berbeda dengan Ying Xiao, ia tidak memilih diam. Ia ingin bergerak, menjelajah, mencari jawaban dengan caranya sendiri. Langkah demi langkah, ia berjalan di tanah sunyi yang tak berujung itu. Bahkan Lindong sendiri tidak menyadari, perjalanan ini akan berlangsung selama 1 bulan penuh.